Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Anak-anak yang dicintai Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, selamat siang berkah dalam. Kurang semangat. Selamat siang berkah dalam. Nah, itu dia. Warna gereja menjadi menggema karena anak-anak yang sungguh-sungguh masih dengan kekuatan ceria siang hari ini datang menghadap Tuhan. Apa kabar? Sehat-sehat anak-anak? Puji Tuhan. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali siang hari ini memasuki tahun ajaran 2022-2023. Kita datang ke hadapan Tuhan untuk merayakan Ekaristi syukur, untuk belajar dari gereja sekolahan-sekolahan di sekitar gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran yang ada di manapun, SD, SMP, SMA, kita bersama bergabung. Anak-anak, bukan hanya kita yang merayakan Ekaristi pada hari ini, tetapi Suster, Romo, Bapak Ibu yang ikut tergabung dalam paguyuban Hati Kudus Tuhan Yesus Nusantara hari ini mengikuti siaran live streaming. Di sana ada 2 kamera, kita beri lambaian tangan untuk itu ada di dekat tiang-tiang. Ayo balik sebagian balik kanan itu ya untuk para Bapak Ibu yang ada di Nusantara. Selamat bergabung melalui siaran live streaming yang disiarkan oleh Komsos Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran ini. Kita bersama ingin untuk memanjatkan pujian, doa, syukur, dan tadi di awal sebelum perayaan Ekaristi sudah dibacakan ucup-ucup doa yang dimohon oleh umat Hati Kudus Tuhan Yesus Nusantara. Sekarang bagi anak-anak kita juga akan mohon berkat Tuhan agar rahmat dilimpahkan, sekolah tahun ini dapat berjalan lancar. Amin. Anak-anak mengikuti proses belajar mengajar dapat mengikuti dengan baik sampai akhir tahun ajaran nanti. Amin. Dan kita semua datang ke hadapan Tuhan, kita siapkan diri kita supaya pantas untuk memuji Tuhan, memuliakan namanya. Dengan terlebih dahulu, mari kita akui segala kerapuhan, kelemahan, dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kristus
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami anak-anak-Mu mengenal jalan yang harus kami lalui agar dapat bertemu dengan Dikau. Berkenanlah bersabda melalui Dia yang menunjukkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Ialah Yesus Sang Mesias, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus bertahta, kini dan sepanjang masa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, silahkan duduk. Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Nahum. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu. Sebab orang-orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub, seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang rampasan, dan tak henti-hentinya menerkam. Dengar, lecut cambuk dan derak dari keroda. Dengar kuda lari berderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang. Pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan dikau serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan, dan pimpinlah kami Tuhan, hidup seturut sabdamu. Cairkanlah hatiku yang beku dan kaku.
haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga sabda Tuhan bimbing kita ke hidup yang kekal. Amin. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, umat hati kudus Tuhan Yesus senusantara, ketika kita memasuki bulan Agustus, untuk anak-anak sudah 1 bulan kurang lebih masuk sekolah. Lalu pada bulan Agustus ini kita masuki apa yang teringat tentang peristiwa kebangsaan Indonesia? Ada perayaan apa? Kemerdekaan, betul. Iya, tanggal berapa? Iya. Tanggal berapa hari kemerdekaan? Ini ada kemerdekaan baru tanggal 5 Agustus. Tanggal berapa? Iya, betul. Iya. Betul. Tanggal 17 Agustus, tanggal 5 kita persiapannya ya.
Oke, boleh tanggal 5 untuk mempersiapkan karena latihan baris berbaris, latihan upacara, latihan menyanyi itu kita siapkan ya. Dan ketika kita merayakan hari raya 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Indonesia, siapa yang memproklamirkan? Oke, siapa? Siapa yang memproklamirkan? Iya, yang memproklamirkan Andre. Ini ada proklamator baru ya, Andre. Siapa proklamator kita? Iya, Presiden Soekarno-Hatta. Generasi penerusnya namanya Andre. Iya, memang Andre nanti harus jadi negarawan sejati. Amin. Iya, anak-anak semua bersama dengan para bapak ibu senusantara harus siap untuk mengisi kemerdekaan Indonesia menjadi negarawan-negarawan sejati, menjadi tokoh-tokoh di masyarakat, di dalam kehidupan, di pemerintahan, apalagi nanti ketika sudah dewasa, sudah bekerja, kita harus siap mencintai Indonesia. Amin. Nah, mencintai Indonesia telah diwujudkan dan ditunjukkan pada tokoh-tokoh negara kita. Selain proklamator Bapak Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, tetapi juga ada banyak pahlawan yang ada di negeri Indonesia. Mereka semua sudah ikut peran serta mempersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk anak-anak muda yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Anak-anak semua yang adalah pelajar sekarang masih setuju Indonesia merdeka atau tidak? Masih setuju bahwa negara yang merdeka ini harus dipertahankan, harus dijaga, harus dilanjutkan dan diisi, jangan sampai nanti jatuh ke tangan penjajah kembali. Maka hari kemerdekaan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita semua, supaya bukan hanya mengingat dulu Soekarno-Hatta telah mengumumkan kemerdekaan Indonesia, tetapi kalau tidak ada yang mengisi, tidak ada yang kemudian melanjutkan memelihara, lalu bagaimana yang sudah diproklamasikan dulu? Nah, untuk itu anak-anak harus mengingat yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan negara Indonesia dan diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta itu sungguh-sungguh harus disyukuri. Para pahlawan telah menumpahkan bahkan darahnya, kehidupannya menjadi martir-martir negeri ini, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang supaya kemerdekaan juga didapatkan oleh Indonesia. Mereka sungguh-sungguh telah mengorbankan hidupnya. Dalam bacaan Injil tadi sudah diungkapkan, barang siapa mau kehilangan nyawanya, ia menyelamatkan nyawanya. Karena ia adalah pribadi anggota rakyat Indonesia, ketika mau mengorbankan hidupnya untuk negeri ini, maka didapatkannya lah kemerdekaan Indonesia ini. Keterlibatan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga. Orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang rela berjuang untuk kehidupan bangsa. Coba bayangkan kalau dulu tidak ada pahlawan yang siap untuk berkorban, lalu tidak ada yang berjuang. Kira-kira sekarang ini sudah merdeka apa belum ya? Oh, kalau nggak ada yang berjuang sudah merdeka? Oh tidak, ya. Kalau tidak ada yang berjuang tidak akan merdeka. Nggak tahu sudah merdeka apa belum. Tetapi karena banyak orang yang berjuang, yang berkorban, maka lalu kemerdekaan sudah didapatkan. Nah, yang lalu
harus dilakukan sekarang adalah seperti itu Tuhan Yesus sudah mengatakan, ketika kita mau ikut Yesus, maka setiap orang yang menginginkan untuk mengikuti Tuhan, menjadi anak-anak yang merdeka, menjadi bangsa yang merdeka, maka harus menyangkal diri, harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Artinya harus ikut berjuang. Anak-anak harus ikut berjuang, harus ikut berkorban, harus ikut untuk terlibat. Berjuangnya, berkorbannya, terlibatnya apa untuk tugas pelajar? Belajar, betul. Tugas pelajar adalah belajar. Maka tugas pelajar bukan di sekolah tidur. Tugasnya di sekolah bukan tidur. Pelajar kok di sekolah tidur. Pelajar di sekolah tugasnya belajar. Sebagai pelajar juga, maka di rumah tugasnya melanjutkan untuk belajar. Kalau ada tugas-tugas, kalau ada pekerjaan rumah, maka harus dipelajari, harus dikerjakan. Itu namanya ikut berjuang, ikut berkorban, ikut terlibat. Karena kemudian bangsa ini, Indonesia, butuh orang-orang yang pintar, butuh orang-orang yang siap untuk terlibat, butuh orang-orang yang siap untuk memberikan support, memberikan kepandaiannya, keterampilannya untuk kemajuan bangsa. Siapa yang pengen untuk menjadi dokter? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada banyak sekali ya. Siapa ingin untuk membangun Indonesia jadi insinyur? Ya, oh banyak. Siapa yang kepengen jadi tentara? Oh ada juga. Siapa yang kepengen jadi guru? Nah ada juga banyak. Nah, puji syukur masih ada banyak calon-calon guru. Para guru ada yang meneruskan. Siapa yang pengen jadi mantan? Ada yang kecil-kecil cita-citanya sudah pengen jadi mantan ya. Aduh. Iya, yang penting belajar dulu, jangan kesusu jadi nganten ya. Siapa yang kepengen jadi Romo? Ada juga, ada banyak. Tepuk tangan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang mengikuti siaran live streaming, anak-anak pelajar yang mengikuti karesi dan memenuhi gereja ini, ada cukup banyak yang ingin menjadi imam. Doakan untuk anak-anak yang ada ini sungguh-sungguh tercapai cita-citanya. Siapa yang ingin menjadi suster? Ada juga. Oke, puji Tuhan, tepuk tangan. Iya. Memang harus ada yang juga menjadi imam, suster, bruder, supaya gereja tetap ada yang mengelola dan mendampingi secara iman. Dan ini menjadi sesuatu yang penting. Cita-cita yang baik yang lain kita boleh untuk cita-citakan. Menjadi imam, bruder, suster juga menjadi salah satu kerinduan untuk bisa kita adakan. Karena bangsa ini tanpa ada orang-orang yang akan mengisi dengan baik, tentu perkembangannya akan semakin tersendat. Anak-anak Tuhan harus siap berperan dan hidup di dalam kehidupan di masyarakat. Tetapi yang utama sekarang adalah harus siap berjuang untuk bisa menjadi anak-anak yang pandai. Amin. Harus siap untuk menjadi yang terbaik di sekolahan, terbaik di Kapanewon, terbaik di Kabupaten Bantul, menjadi terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Amin. Maka harus sungguh-sungguh tekun, siap untuk belajar, untuk berjuang. Nanti bukan hanya sebagai pelajar yang belajar tentang akademis, keterampilan-keterampilan yang lain
bisa dikembangkan, yang pinter nyanyi, yang pinter nari, yang olahraga, nanti yang ikut olimpiade, silahkan diikuti dengan baik. Kalau ada kesempatan ini untuk mengasah kehidupan kita di tengah sekolahan-sekolahan yang lain. Untuk para Bapak Ibu, saudara-saudariku senusantara yang mengikuti siaran live streaming ini, kita juga harus berjuang. Selain mengembangkan diri kita sebagai aset bangsa, sebagai anggota dari bangsa ini, juga harus mendampingi anak cucu untuk menjadi pribadi yang semakin akan mencintai iman dan mencintai bangsa dan negara. Menjadi orang beriman yang sekaligus adalah negarawan yang sejati adalah sesuatu yang penting. Para guru di dalam sekolahan-sekolahan harus menjadikan anak-anaknya bukan hanya pinter otaknya, tetapi kosong hatinya. Tetapi harus didampingi supaya sebagai orang beriman yang baik dan benar nanti juga menjadi seorang negarawan di negeri ini dengan baik dan benar juga. Supaya kita punya generasi ke depan yang sungguh-sungguh mencintai bangsa dan negara sebagai buah dari imannya. Mari kita bersyukur gereja ini penuh dengan generasi muda, penuh dengan anak-anak. Kita doakan supaya mereka semua menjadi milik Tuhan, juga yang menjadi pencinta kasih Tuhan, juga menjadi pribadi-pribadi yang semakin maju dan berkembang. Kita doakan juga untuk para guru yang mendampingi, para karyawan di sekolahan. Kita doakan juga untuk orang-orang yang peduli pada pendidikan, supaya mereka juga tetap mendukung dari tingkat pusat, presiden, menteri, dan lain sebagainya, dinas pendidikan, supaya menggunakan jalur pendidikan ini sungguh untuk pengkaderan negarawan sejati yang akan menjadi tokoh-tokoh yang baik bagi negeri ini. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Anak-anakku yang terkasih, sesudah kita merenungkan firman Tuhan, juga membangun semangat cinta bagi iman dan bagi bangsa. Mari dengan mantap kita bangkit berdiri, kita akan ungkapkan kembali syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan memanjatkan doa-doa kita. Bapa di surga yang penuh kasih, bersama dengan anak-anak-Mu, para guru dan karyawan yang merayakan Ekaristi pada hari Jumat pertama, bersama dengan umat hati kudus Tuhan Yesus senusantara yang rindu akan rahmat-Mu, kami memanjatkan doa kepadamu. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu yang setia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, kami mohon agar orang tua kami yang selalu bekerja keras bagi kami, Engkau berikan kesehatan dan rezeki secukupnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa,
Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai sekolah kami. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu, agar sekolah kami ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran yang baik secara akademik, namun berdasarkan nilai-nilai karakter yang baik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa yang menjadi ungkapan hati anak-anak-Mu di dalam kerinduan untuk Kau berkati. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan juga mengabulkan di dalam kasih Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan mempersiapkan persembahan kita. Bapak Ibu anak-anak yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, semoga kami selalu siap siaga mengikuti putra-Mu terkasih, setiap kali mengikuti jamuan kurban atas namanya, setiap kali memuji syukur, mengenangkan hidup, wafat dan kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu, bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita bernyanyi. Silahkan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan ujub-ujub doa, kerinduan dan harapan dari umat hati kudus Tuhan Yesus senusantara yang dipanjatkan pada hari ini, juga akan anak-anak-Mu yang sedang bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan dengan studi yang mereka jalani. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita bangkit berdiri, kita akan menyatukan doa syukur dan pujian kita dengan kembali kita kidungkan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Kita saling memberikan salam damai.
Anak-anak dan saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita karena diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Anak-anak yang Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang
Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia namun kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kami bersyukur atas sabda dan salib yang Kau gunakan untuk menunjukkan jalan kedamaian, untuk memberikan semangat dan keteguhan hati, mau mengusahakan kedamaian dan keadilan bagi semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak silahkan duduk. Shalom, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Perkenankanlah siang ini saya menceritakan kembali kisah kesembuhan yang dialami oleh saudara kita, Suster Ivonia Belo FMA. Kiranya kisah kesembuhan yang dialami oleh Suster Ivonia tidak hanya menjadi peneguhan bagi Suster Ivonia, tapi menjadi peneguhan bagi kita semua bahwa Allah senantiasa berbelas kasih dan menghendaki segala kebaikan bagi anak-anaknya. Sebuah kisah penyembuhan. Kesembuhan adalah kasih karunia Tuhan yang maha baik, yang bekerja pada umatnya, yang menanggapi kasihnya dengan iman dan percaya sepenuhnya bahwa Ia mampu mengangkat segala bentuk penderitaan kita bila Dia menghendakinya. Agustus 2018, ketika Suster Ivonia bertugas di Sumba. Suster Ivonia terkena penyakit malaria. Ketika memeriksakan diri ke dokter, dokter memberikan obat tablet yang lumayan banyak. Padahal suster memiliki riwayat masalah dalam meminum obat tablet. Tetapi karena tidak ada obat injeksi, maka suster meminum obat tablet tersebut. Setelah meminum obat tablet tersebut, suster mengalami masalah pada proses pencernaannya. Dan ketika memeriksakannya kembali ke dokter, dokter memvonis bahwa Suster Ivonia mengalami gagal ginjal. Tentu menjadi pokok keterkejutan dan kebingungan bagi Suster Ivonia. Tetapi melalui doa dan optimisme, suster menyadari bahwa ada kehendak Tuhan yang tersembunyi yang diinginkannya dari Suster Ivonia melalui penyakit tersebut. Hal ini menjadikan Suster Ivonia tabah dan kuat dalam menghadapi situasi ini. Setelah mengikuti anjuran dokter, dan setelah beberapa kali melalui proses dialisis, mulai ada perubahan pada kesehatan suster. Walaupun pada pemeriksaan darah terakhir, kadar kreatinin dalam darah suster masih 5 mg per dl. Dokter mengatakan bahwa jika kadar kreatinin masih tinggi, maka proses cuci darah perlu dilakukan seumur hidup. Suster Ivonia sedikit sedih dan berharap agar kadar kreatininnya dapat turun menjadi normal dalam 2-3 hari. Tanpa sengaja, Suster Ivonia mendapat undangan dari Ibu Laneke dari Lovely Hand untuk mengikuti pertemuan doa dengan seorang romo dari Jogja yang diselenggarakan di Kelapa Gading. Suster Ivonia tergerak untuk ikut dan berharap bisa sembuh jika Tuhan menginginkannya. Dalam pertemuan tersebut, mereka didoakan, juga saling mendoakan. Romo juga membacakan beberapa intensi penyembuhan yang dimohonkan peserta. Saat Romo membacakan intensi kesembuhan bagi penderita penyakit gagal ginjal, Romo menyebutkan juga kadar kreatinin tertinggi yang memerlukan penyembuhan. Sontak Suster Ivonia kaget, karena kadar kreatinin yang diucapkan oleh Romo sama persis dengan kadar kreatinin Suster Ivonia. Padahal, suster tidak pernah menyampaikannya kepada siapapun.
Setelah pertemuan doa, suster dan beberapa peserta mendatangi Romo dan memohonkan berkat kesembuhan bagi mereka. Romo mengatakan kepada suster Ivonia bahwa suster pasti sembuh dan tidak perlu khawatir. Walau belum melakukan dialisis kembali, suster yakin bahwa ia pasti sudah sembuh. Keesokan hari, ada seorang ibu dari Sunter yang mengajak Romo untuk makan di restoran. Suster Ivonia juga diajak untuk makan bersama. Setelah makan, suster dan beberapa orang kembali menemui Romo dan meminta berkat dari Romo. Namun saat giliran suster Ivonia, Romo berkata, "Tidak perlu, suster sudah sembuh." Dalam hati, suster sangat bersyukur. Kemudian setelah memeriksakan diri kembali, dokter mengatakan bahwa suster Ivonia benar-benar sembuh dan tidak perlu melakukan dialisis lagi. Suster Ivonia sangat bersyukur dan memuji Tuhan. Sampai saat ini, suster tetap sehat sehingga suster dapat berkarya dan melayani Tuhan dan sesama di Timor Leste. Saat ini suster melayani di Asrama Putri bersama 6 suster lainnya, melayani 102 anak-anak muda perempuan. Dari pengalaman ini, suster Ivonia kembali diteguhkan bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasih. Ia selalu menghendaki segala yang baik bagi kita, umatnya, dan selalu mendengarkan doa-doa kita. Namun suster disadarkan akan pentingnya berdoa dengan iman. Iman yang hidup, yang percaya sepenuhnya akan rencana Tuhan yang pasti baik bagi kita. Semoga kasih Tuhan dan imanmu menyelamatkan dan menyembuhkanmu. Thanks God. God bless us. With love, Suster Ivonia Belo FMA. Terima kasih. Romo juga mengucapkan terima kasih untuk anak-anak bersama-sama para bapak ibu guru karyawan yang ikut serta mempersiapkan untuk perayaan Ekaristi ini. Dari peserta misa, anak-anak SD Kanisius Ganjuran, yang mana? Ya, anak-anak SD Kanisius Ganjuran, anak-anak SD Kanisius Kanutan mana? Ada di sini, oke. Anak-anak SMP Kanisius Ganjuran di mana? SMP Kanisius Ganjuran, oke. Anak-anak SMA Stella Duce di mana? Oke. Anak-anak dari SMP Negeri yang mana? Yang ikut hadir? Iya, ada di sana. Anak-anak SMK yang hadir adakah? SMK. Anak-anak SMA negeri yang hadir? Oke, iya. Ini anak-anak dari SD, SMP, SMA, baik Kanisius, Stella Duce maupun juga negeri yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali bulan depan untuk perayaan Ekaristi Jumat pertama di gereja ini. Kita juga masih selalu akan mendoakan untuk yang mohon rahmat karena sakit ginjal, Bapak Ignatius Suharyono semoga cepat sembuh. Yang sakit kaki, Ibu Grace Amalia yang mohon rahmat berkat, juga yang sakit ginjal Saudara Gabriel Leonard untuk mendapatkan kesembuhan, kelancaran operasi bagi Bapak Buntoro semoga berjalan dengan baik.
kelancaran advokasi bagi Mr. Jerry, semoga dapat berjalan dengan baik, juga untuk Bapak Epta dan Bapak Robi. Untuk Bapak Jack yang masih terkena COVID, segera dipulihkan sehat, juga untuk dampak panjang bagi Ika karena COVID, Paulo Mariono dan Agung Priyono agar dilancarkan screening dan crossmed untuk transplantasi ginjal, semoga berjalan lancar. Ananda Mario Adriante Adreti ya dari GERD, semoga dapat dipulihkan kembali kesehatan. Untuk kesembuhan bagi Bapak J. Awi, Bapak Benediktus juga semoga diberikan rahmat, segera pulih, sembuh. Untuk yang sudah dipanggil Bapak Susanto Widya Atmaja, Ibu Lucia Windu, Ibu Gret Puspaningrum, semoga memperoleh rahmat kedamaian abadi di surga. Bagi yang belajar, Ananda, Dr. Marcella Ilham, dan Marcelino, semoga lancar dalam studi. Juga untuk yang ada permasalahan keluarga, Ananda Mario Adriante, semoga diberikan rahmat pemulihan bagi ekonomi keluarga. Dan juga puji Tuhan untuk yang sudah terkabul doanya bagi Martin B. Ilham, keluarga Museum, keluarga Bungur, dan keluarga Marcel. Anggota Paguyuban Hati Kudus Tuhan Yesus Senusantara, terima kasih atas kebersamaannya untuk perayaan Ekaristi Jumat pertama bersama dengan pelajar di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kebersamaan kita. Mari sekarang kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi Jumat pertama pada bulan Agustus ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah Anda diutus mewartakan kasih Tuhan.